Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Tanohano. Kebetulan saya tadi diundang oleh warga di sini. Kebetulan di sini sedang terjadi pemasangan ini Pak, spanduk di lapangan Mondo Tanohano terkait dugaan terjadinya penjualan lapangan ini ya, gitu ya. Jadi saat ini saya akan mewawancarai beberapa orang ataupun tokoh setempat, diantaranya Pak Yusrijal ya, beliau salah seorang advokat, juga Pak Usin salah seorang dan guru Pak ya. Pak Yusrijal dulu, bisa Pak dijelaskan ini apa yang sedang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal ini ada dugaan mafia tanah bermain, ingin menjual tanah masyarakat. Sebenarnya ini tanah masyarakat sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi karena mafia-mafia yang berkeliaran di Tanohano ingin bermain, ingin menjual tanah masyarakat, ingin mencari keuntungan. Nah, makanya langkah-langkah yang dilakukan masyarakat, yang pertama memberikan kuasa hukum kepada saya, yang kedua langkah antisipasinya kami lakukan sanggahan dan blokir ke BPN Aceh Timur, dan kemudian langkah selanjutnya mungkin masyarakat akan memasangkan spanduk agar mafia tanah tidak bisa bermain, mengendarai keuntungan haram di situ. Jadi masyarakat jangan dimanfaatkan, mentang-mentang masyarakat lemah dimanfaatkan oleh mafia-mafia tanah ingin mencari keuntungan di situ. Mungkin lebih lanjutnya Pak Usin bisa menjelaskan selaku. Ya, kepada Pak Yusrijal dulu Pak. Oke. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Ini sebenarnya dasarnya tanah apa ini? Ini tanah garapan masyarakat sejak berpuluh tahun yang lalu. Oh gitu, bukan pribadi ya? Bukan. Tapi kok bisa diperjualbelikan oleh pihak lain gitu ya? Saya juga lahir di sini dusun kesehatan. Iya. Putra asli sini. Putra asli sini, saya mengetahui persis bagaimana sejarah tanah ini. Nah, sejak hampir 45 tahun yang lalu itu tanah ini memang sudah digarap oleh masyarakat. Iya. Sudah digarap dan diduduki oleh masyarakat. Kemudian tidak ada yang komplain, masyarakat tinggal di sini sejak 45 tahun yang lalu. Iya. Nah, ini informasi dari mana Pak tanah ini dijual? Ada dugaan keras, makanya kami misalnya dugaan keras, ada informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan keras tanah ini diperjualbelikan kepada Salah seorang toke gitu ya? salah seorang toke. Nah, tapi ini masih sifatnya dugaan. Masih sifatnya dugaan. Kalau bukti-bukti berupa surat dokumen jual beli segala macam sudah ditemukan? Belum kami temukan. Makanya kami melakukan sanggahan dan blokir terlebih dahulu agar ketika itu mau dibuatkan sertifikat itu tidak bisa, karena itu bukan tanah yang bersangkutan. Karena kira-kira apa rencana-rencana ini Pak terkait yang sedang terjadi sekarang ini? Ini kan udah terjadi pemasangan spanduk ini. Iya. Kemudian apalagi mungkin yang akan dilakukan? Gini, kami sebelum ini dan sebelum dijual ini, kami telah datang ke BPN. Bagaimana teknis atau prosedur mensertifikatkan masyarakat yang sudah tinggal berpuluh tahun. BPN sudah menyerahkan surat sporadik untuk masyarakat mengisinya. Kemudian setelah masyarakat mengisinya, kami akan diminta serahkan ke BPN. BPN akan turun ke lapangan untuk mengukur data dengan program PTSL. Itu sudah disampaikan oleh BPN. Jadi langkah-langkah berikutnya, langkah pendataan sudah siap. Kemudian tinggal langkah selanjutnya kami menyerahkan data semuanya kepada BPN Aceh Timur untuk diproses lebih lanjut. Nah, tiba-tiba sedang kami proses itu, ada mafia tanah ingin memanfaatkan untuk menjual tanah masyarakat. Iya. Baik, terima kasih. Kita beralih ke ini Pak Usin, beliau ini guru saya. Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak apa yang sedang terjadi? Ya, yang sedang terjadi saat ini di desa, khususnya di Dusun Kesehatan dan Amiruddin, itu kami diresahkan dengan sekelompok orang yang mengatasnamakan kepemilikan. Padahal saya ini adalah orang yang sudah menempati lahan ini sudah lebih 50 tahun. Saya tidak pernah bayar sewa, tidak pernah mengetahui siapa empunyanya. Tetapi tatkala kami mulai memohon kepemilikan ke BPN,
ternyata ada lapangan yang belum kami buat, yang belum buat kepemilikan. Ternyata celah itu dimasuki oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu kami ingin juga menyusuri mengapa mereka bisa ditandatangani, mengapa masyarakat punya tidak mau ditandatangani. Kita tidak menuju kepada satu nama, tapi itu persis ada terjadi. Kami Jadi maksud Bapak berarti tanah-tanah lain yang diduduki oleh masyarakat nggak mau ditandatangani? Tidak mau ditandatangani oleh pihak terkait, gitu ya, ya. pihak terkait. Sedangkan dugaan jual beli tanah ini di lapangan ini ditandatangani. Ditandatangani. Jadi kami dugaan ini kan masalah kena dengan apa dengan kami ini. Kami sudah duduk, kalau saya ini sudah lebih setengah abad di sini. Iya. Tidak punya masalah apa-apa dan tidak ada apa-apa dan tidak pernah bayar sewa. Iya. Mengapa berani orang yang baru kemarin duduk di sini berani melakukan ini? Iya. Jadi kami perlu kejelasan. Maka kami Ini juga kabarnya diduga dijual ke pihak luar gitu Pak ya? Ya, bukan warga-warga di sini ya? Bukan. Kayak gitu. Ya. Apa kira-kira Pak harapannya? Harapan sebagai pemerintah ini bisa menuntaskan lah. Kalau kami ini tidak bisa dipakai sebagai warga di sini, kami dikasih lahan tempat lain. Jangan sampai jadi polemik. Jangan jadi polemik. Jangan mempolitik kami sebagai masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Kalau kami tidak bisa diizinkan kemari, ya silakan kami tempat lain. Tapi jangan seperti ini caranya. Seolah-olah kami tidak punya penguasa yang bisa memimpin masyarakatnya atau rakyat di sini. Gitu. Bisa sedikit bantu ditunjukkan Pak kira-kira yang mana lahan ini yang diduga ini lahan ini berada di posisi belakang kami ini. Yang di belakang kita lapangan ini namanya lapangan Mondo. Lapangan Mondo di Lapangan Tanuhano. Mondo ini taksiran itu 120 kali 115 meter. Iya. Lapangan ini. Ini kira-kira kayak mana, kayak yang mungkin ada tadi Bapak jelaskan, kena nggak rumah-rumah orang ini nanti? Kalau yang ini hanya yang ini tidak kena. Tapi surat itu kan kami tidak lihat. Apakah dia berbatas dikhawatirkan dengan Masjid Syuhada, dikhawatirkan sampai ke sana. Kalau ke sana batasnya sampai Masjid Syuhada berarti itu kena warga. Kalau dia nanti menghadap ke utara, ke batas jalan sana pasti kena rumah sana. Karena ini sifatnya mereka tidak mau mengutarakan, tidak bisa menunjukkan bukti kepada kami karena ini namanya rahasia. Kami pun timbul tanda tanya karena warga sini gusar, meresahkan sangat. Betul. Sangat. Jangan sampai tengah-tengah malam mereka tergusurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini Pak, sejauh ini dari pihak terkait, mungkin dari kepala desa ataupun pihak terkait lainnya, apa ada penjelasan mengenai ini? Itulah. Itu yang menjadi tanda tanya kami sebagai masyarakat, sebagai anak warga, tapi kami tidak pernah dipedulikan. Belum ada musyawarah ataupun tidak mau ini, ya? Tidak bisa katakan di garis bawahi, dia tidak mau. Masalahnya kami tidak tahu apakah benci kepada kami sebagai penduduk yang di sini atau bagaimana. Karena beliau nggak berani kemari. Masalahnya di mana? Oh, berarti dari pihak kampung belum ada ini ya penjelasan? Mau siapa saja pun nggak, kecuali di sini ada yang hadir kepala dusun kesehatan. Mana Bang Adi, coba. Inilah salah satunya aparatur yang mau di sini. Bagaimana penjelasannya? Apa ada dari tingkat atas misalnya kecil ataupun apa memberi penjelasan terkait dugaan ini? Hari ini kita belum ada konfirmasi apa-apa di dusun maupun di desa. Makanya beliau, para tokoh menanyakan ke saya selaku kepala dusun kesehatan. Dan hari ini saya tanpa sepengetahuan perangkat desa ataupun Tuhapet, kami tidak tahu menahu masalah yang dilakukan oleh kepala desa. Ini kira-kira apa saja yang akan dilakukan ke depan oleh masyarakat nih Pak Husin? Kayaknya perlu kejelasan. Kalau ini sudah ditandatangani oleh oknum, kami penuntut juga dasar apa dia tandatangani dan mengapa kami punya tidak tandatangani. Minimal penjelasan dulu. Penjelasan dulu. Betul. Mungkin ada langkah-langkah lain yang akan dilakukan pihak Bapak ataupun masyarakat gitu. Langkah bagaimana? Selanjutnya supaya ini kalau kami masyarakat ini kan butuh ketenangan. Yang kami tempati, kami punya legal. Kami legal ini menempati ini. Masalah berapa pembayarannya itu kita kan punya sepakat. Jadi sepertinya kami ini sudah puluhan tahun tidak ada pemerintah yang mau turun menjembatani masyarakat yang sedang menderita ini. Untuk mengatasi seperti ini Pak. Mungkin gitu aja Pak. Ada yang ini sampaikan lagi Pak Yusri? Persoalan tanah ini masyarakat seharusnya dari BPN dalam program PTSL atau berapa ribu sertifikat yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya menjadi prioritas, tapi tidak menjadi prioritas gara-gara ada mafia yang bermain.
Seharusnya ini yang sudah berpuluh tahun menjadi objek yang harus disertifikatkan oleh pemerintah, gara-gara mafia yang bermain ini menyengsarakan masyarakat, artinya menyusahkan, artinya disitulah hambatannya, hambatan untuk menyelesaikan sertifikat ini adanya mafia yang bermain. Kalau misalnya tidak ada mafia yang bermain, BPN juga kami akan menempuh secara prosedur, secara bertahap, akan mengajukan ke Badan Pertanahan, ke BPN. Tahapan-tahapan prosedurnya sedang kami lalui, sedang kami ajukan. Jadi kami tetap menempuh proses hukum melalui tahapan-tahapan sistem PTSL yang kami ajukan ke BPN. Maaf Pak Yusrizal, kan saya udah banyak dengar juga kontroversi mengenai pertanahan di sini. Mungkin Bapak yang mengatasi selama ini kan. Ini sebenarnya kayak mana kalau misalnya menurut Bapak kemungkinan secara hukum nanti bisa nggak dimenangkan oleh masyarakat? Kita begini, dasar hukumnya kita lihat. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 60. Dasar hukum masyarakat di sini adalah mereka sudah menguasai sudah lebih daripada 20 tahun. Tidak ada yang kan tanah komplain. ini agak kontroversi kan kayak gitu. Iya, boleh misalnya gini. Ketika ada yang keberatan kami tinggal di sini, masyarakat tinggal di sini, kalau merasa tanahnya jauh-jauh hari komplain, bukan saat ini. Buktikan gitu. Buktikan. Nah, beberapa rapat yang kami buat di balai desa itu kami sampaikan siapa yang ada keberatan. Tidak ada yang menyampaikan keberatan. Pernah dipanggil masyarakat pendopo peti. Ya, pendopo peti juga pernah. Jadi karena memang sejak lama memang kalau memang ada yang punya sejak lama udah komplain. Jangan itu tanah kami. Karena tidak ada yang komplain, itu tanah negara yang digarap oleh masyarakat sehingga secara hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria boleh mengajukan sertifikat. Nah, boleh mengajukan sertifikat ke BPN. Nah, ini kendalanya mafia yang bermain sehingga terhambat-hambat. Ini pengajuannya program sudah lama saya ajukan, saya ingin ajukan, tapi hambatannya mafia bermain, dipengaruhi begini-begini teknisnya. Nah, kami harapan hari ini adalah BPN itu netral, BPN melihat secara prosedural, bukan secara pengaruh dari oknum mafia yang bermain. Bisa disebutkan Pak siapa mafianya? Begini, saya ingin menyebutkan Apa Pak bisa pendaftaran hak tanah untuk masyarakat itu masyarakat mendata kepada masyarakat bahwa sudah berpuluh tahun tinggal di sini, mereka wajib mensertifikatkan masyarakat. Wajib mensertifikatkan masyarakat. Karena program pemerintah untuk 5.000 sertifikat, kalau nggak salah saya, itu untuk program masyarakat, bukan untuk program orang-orang yang berduit. Untuk program masyarakat yang tidak punya sertifikat seperti ini, itu harus dibuatkan sertifikat. Karena ini kan program PTSL. Ini sudah datang ke BPN, sudah menghadap BPN. BPN menyampaikan sudah lama kami tunggu. Dan mereka juga menyampaikan formulirnya. Nah, ini tolong diisi untuk masyarakat. Setelah ini diisi oleh masyarakat, tolong serahkan lagi balik kemari biar kami data. Nah, ini kalau misalnya fenomena ini nanti jual beli ataupun apa yang sifatnya kontroversi ini terus terjadi, kira-kira kayak mana dari pihak masyarakat? Apakah mungkin melakukan apa semacam langkah-langkah lain selain langkah hukum? Saya apa aksi unjuk rasa atau seperti apa? Kayak mana? Begini, kami tetap pada prosedur. Kami tetap langkah-langkah hukum, yang kami susun tetap secara prosedural.